Oke, ada latar belakang masalah. Yang pertama latar belakangnya adalah meningkatnya pasar chip di seluruh dunia. Kita tahu bahwa perkembangan zaman mengakibatkan tingginya teknologi di seluruh dunia yang berkembang pesat. Nah, tapi pasti kita tidak lupa dengan prosesornya yang membantu itu semua yaitu microchipnya. Nah, sehingga para perusahaan-perusahaan chip terbesar di seluruh dunia ini mulai untuk menjangkau pasar-pasar baru. Lalu ada sumber daya manusia yang kompeten. Nah, karena kita berbicara di Israel, Intel tuh melihat bahwa di Israel sumber daya manusia itu sangat kompeten terhadap teknologi, yang mana mereka itu sangat memahami setiap detail teknologi dan microchip serta bahan-bahan semikonduktor yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan DFI dalam MNC. MNC adalah multinational corporation, yang mana ketika kita eh, melakukan transaksi antar negara secara internasional, maka perusahaan itu akan masuk ke dalam MNC. Nah, Intel ini juga termasuk salah satu MNC dan dia menggunakan DFI, yaitu Direct Foreign Investment, yang mana dia membuka anak usaha baru dengan menyuntikkan dana, yaitu memberikan investasi langsung sebesar 25 miliar untuk membuka anak usaha ini di Israel. Dia menggunakan cara ini karena menurutnya lebih murah dan dia bisa memiliki kendali penuh terhadap anak perusahaan itu nantinya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Jadi di dalam identifikasi masalah itu terdapat 3 hal, yakni pembukaan anak usaha baru Intel di Israel, adanya ketegangan politik di daerah Israel sehingga menjadi pertimbangan, dan juga yang ketiga adalah layak atau tidaknya pembukaan anak usaha baru di Israel. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, di mana yang pertama identifikasi terkait pembukaan anak perusahaan baru di Israel. Nah, Intel Corporation itu sebenarnya kan berencana untuk membuka anak perusahaan baru di Israel sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saingnya terkait dengan para pesaing-pesaing yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi seperti adanya Samsung, Nvidia, AMD dan lain sebagainya, dia ingin menunjukkan daya saingnya di pasar di semikonduktor global. Nah, Israel itu dipilih karena dianggap sebagai salah satu pusat teknologi dan inovasi semikonduktor dengan ekosistem yang mendukung riset dan pengembangan di bidang ini tentunya. Nah, rumusan masalah terkait adalah bagaimana kelayakan investasi jangka panjang Intel Corporation kepada anak perusahaannya di Israel. Identifikasi ini kan penting karena mendasari analisis kelayakan investasi yang mencakup pertimbangan keuangan, strategis, dan resiko geopolitik gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa di akhir-akhir ini memang Israel ini cukup dihebohkan gitu ya dengan isu-isu yang terjadi saat ini. Nah, di berikutnya yang kedua adanya ketegangan politik di daerah Israel sebagai pertimbangan tentunya ya. Karena adanya mungkin seperti yang kita tahu adanya perang dan lain sebagainya. Maka ketegangan di politik di Timur Tengah termasuk konflik antara Israel dan Palestina itu menjadi salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan sama Intel itu sendiri. Karena dia ingin membangun anak perusahaan di tengah-tengah di mana adanya ketegangan politik dan perang ini tadi. Nah, kondisi geopolitik itu dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Yang pertama adalah stabilitas operasional, ketegangan dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas produksi dan rantai pasok, terutama jika terjadi konflik langsung atau sanksi internasional. Yang kedua, dampak keuangan atau secara finansial, fluktuasi nilai tukarnya pasti tinggi sekali, inflasi lokal, atau perubahan kebijakan ekonomi akibat konflik yang terjadi atau ada dapat mempengaruhi arus kas investasi dari Intel itu sendiri. Dan yang terakhir pastinya ada resiko reputasi untuk Intel itu sendiri gitu ya. Karena tidak terlepas dari hal-hal yang seperti ini akan menyebabkan resiko atau reputasi dari Intel itu bisa buruk. Keterlibatan Intel dalam kawasan konflik dapat mempengaruhi persepsi publik atau masyarakat, baik positif sebagai pendukung teknologi lokal maupun negatif karena tekanan geopolitik atau perang itu sendiri. Nah, rumusan masalah terkait di sini adalah bagaimana sih dapat kita itu bagaimana dampak ketegangan politik itu terhadap kelayakan investasi
Intel di Israel. Nah, yang ketiga adalah layak atau tidaknya pembukaan anak usaha baru di Israel. Nah, untuk menentukan kelayakan Intel perlu menganalisis aspek keuangan dan non-keuangan yang berkaitan langsung dengan jawaban atas rumusan masalah tersebut. Nah, penilaian ini mencakup tiga hal ya. Kalau layak atau tidaknya itu mencakup tiga hal, yaitu aspek finansial, strategis, dan juga risiko. Nah, kalau finansial menggunakan perhitungan NPV atau Net Present Value. Jika hasilnya positif, investasi dianggap layak karena memberikan nilai tambah. Menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dari proyek tersebut. Nah, kalau kita lihat dari aspek strategisnya, Israel itu dikenal sebagai pusat teknologi dan juga inovasi, sehingga pembukaan anak perusahaan di sana itu dapat memperkuat posisi Intel di rantai pasok global dan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitasnya tentunya dalam segi operasional. Nah, kolaborasi dengan ekosistem startup lokal dapat juga mempercepat perkembangan teknologi yang ingin dikembangkan sama Intel itu sendiri. Nah, yang terakhir ada aspek resiko, ketidakpastian politik dan ekonomi inilah yang menjadi tantangan utama buat Intel itu sendiri. Nah, analisis sensitivitas dan skenario itu dapat digunakan untuk mengukur potensi dampaknya terhadap keuntungan proyek. Melihat bahwa masyarakat juga sepertinya ada yang pro dan juga kontra terhadap keputusan Intel untuk membangun perusahaannya di Israel. Nah, risiko dana itu bisa terblokir atau blocked funds atau pembatasan oleh pemerintah Israel harus diantisipasi dengan strategi pengelolaan modal yang tepat. Nah, tentunya dengan rumusan masalah yang relevan, bagaimana resiko politik dan keuangan mempengaruhi kelayakan investasi jangka panjang Intel di Israel itu adalah jawaban dari saya pribadi. Sekian adalah presentasi dari saya tentang identifikasi masalah. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Untuk teori yang mendasari sendiri, kami mengambil Direct Foreign Investment. Direct Foreign Investment atau DFI sendiri merupakan aktivitas di mana suatu perusahaan atau individu dari suatu negara untuk melakukan investasi secara langsung di negara lain. Nah, DFI ini biasanya melibatkan pendirian fasilitas bisnis seperti pabrik, kantor cabang, ataupun perusahaan baru, bahkan membeli sebagian besar saham perusahaan lokal untuk mendapatkan kontrol manajerial. Nah, direct foreign investment ini dilakukan sebagai investasi jangka panjang. DFI ini dirancang untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi investor maupun negara yang menerima investasi tersebut. Salah satu ciri khas dari DFI adalah komitmen modal yang besar untuk mendirikan infrastruktur seperti pabrik, kantor cabang, ataupun fasilitas distribusi. Proses ini membutuhkan waktu yang lama sebelum memberikan hasil nyata. Selain itu, DFI sering melibatkan transfer teknologi dan juga pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal dan daya saing ekonomi pada umumnya. DFI dilakukan di negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan produk dan layanan. Nah, salah satu alasan utama perusahaan untuk memilih melakukan DFI adalah untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke wilayah yang baru yang sebelumnya itu kemungkinan sulit untuk dijangkau hanya melalui ekspor ataupun impor dari operasi domestik. Nah, dengan mendirikan fasilitas produksi atau distribusi di negara tujuan, perusahaan tidak hanya dapat menghemat biaya logistik, seperti biaya pengiriman, biaya cukai, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, keberadaan fisik perusahaan di pasar tujuan bisa memberikan keuntungan tambahan karena perusahaan ini dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen lokal karena mereka lebih memahami preferensi pasar yang unik serta dapat merespon dengan cepat perubahan tren dan juga memiliki operasi lokal. Kemungkinan perusahaan untuk bisa mengoptimalkan rantai pasokan mereka, mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar negeri, dan juga untuk memperoleh bahan baku atau tenaga kerja dengan biaya yang lebih kompetitif. Nah, hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan memungkinkan perusahaan untuk merespon tantangan ekonomi atau pasar dengan lebih fleksibel. Nah, dengan demikian, DFA ini memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen lokal, memperkuat merek di pasar internasional, dan juga meningkatkan peluang pertumbuhan jangka panjang. Next saya akan
Melanjutkan di bagian 2.2, yakni kelayakan investasi yang menggunakan NPV. Apa sih NPV itu? NPV sendiri adalah Net Present Value, adalah metode untuk mengukur kelayakan investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan biaya investasi awal. Perhitungannya itu menggunakan tingkat diskonto sesuai tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika NPV itu lebih dari 0, maka investasi dianggap layak karena menguntungkan dan bernilai lebih dari biaya yang dikeluarkan. Dengan menggunakan perhitungan rumus NPV yang dimana CFT itu arus kas masuk keluar kas bersih selama satu periode T. Lalu yang satu itu dimana tingkat diskonto atau pengembalian yang dapat diperoleh investasi alternatif. Yang T sendiri yaitu jumlah periode waktu, lalu ada C0 yang dimana nilai investasi awal pada tahun ke-0 atau dalam rupiah. Lalu R sendiri yaitu suku bunga atau discount rate atau dalam persen. Nah, di sini ada interpretasi hasil NPV. Setelah NPV dihitung, hasilnya dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Yang pertama ada NPV positif, yang dimana NPV lebih besar dari 0, berarti nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih besar daripada biaya investasi yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan oleh karena itu proyek atau investasi dianggap layak dilaksanakan. Lalu ada NPV 0 yang dimana NPV sama dengan 0, yang dimana investasi tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari biaya modal, tetapi juga akan mengalami kerugian. Dalam hal ini, proyek bisa dianggap impas dan keputusan untuk melanjutkan atau tidak mungkin bergantung pada faktor lain, seperti tujuan strategis perusahaan. Lalu yang terakhir ada NPV negatif. Jika NPV itu kurang dari 0, maka investasi tersebut diperkirakan akan merugi karena arus kas masa depan yang diharapkan tidak dapat menutupi biaya investasi awal. Oleh karena itu, investasi dengan NPV negatif umumnya dianggap tidak layak untuk dilanjutkan. Investasi Intel di Israel. Yang pertama, investasi awal atau initial investment-nya ada 20 miliar. Yang kedua, pendapatan tahunnya 15 miliar. Yang ketiga, biaya operasionalnya 60% dari pendapatan tahunan. Jadi 60% dari 15 miliar. Untuk penyusutannya 2,5 miliar per tahun. Tingkat pajaknya ada 22%. Sebelum kita menghitung NPV, kita harus tahu tingkat diskontonya terlebih dahulu. Nah, cara mencari tahu tingkat diskontonya dengan menggunakan WACC. Yang lalu ada struktur modal. Jadi struktur modalnya itu ekuitas 70% dan utang 30%. Habis kita tahu struktur modalnya, kita harus mencari biaya ekuitas atau RE. Biaya ekuitas ini bisa kita hitung dengan menggunakan CAPM. Lalu kalau sudah menghitung biaya ekuitas, ada biaya hutang 4% dan tingkat pajak ada 22% sesuai di awal tadi. Lalu setelah menghitung itu semua, kita baru bisa menghitung WACC. WACC ketemu di angka 7,236%. Setelah kita menghitung WACC, baru kita bisa menghitung NPV. Tapi sebelum kita menghitung NPV, kita harus tahu yang pertama EBIT, Earning Before Interest and Tax. Jadi rumusnya EBIT itu pendapatan dikurangi biaya operasional, dikurangi penyusutan. Lalu yang kedua ada EAT, Earning Before Tax. Jadi rumusnya Earning Before Tax ini EBIT dikali 1 minus pajak. Lalu menghitung arus kas bersih. Jadi arus kas bersih itu rumusnya EAT ditambah penyusutan. Setelah kita mendapatkan angka net cash flow sebesar 5,23 miliar US dollar, sekarang kita menghitung present value-nya. Dengan rumus net cash bersih dibagi 1 plus WACC pangkat T. Dan di sini diketahui WACC-nya 7,236% dan T di sini yaitu 10 tahun. Jadi kita membuat 10 perhitungan setiap tahunnya, sehingga menghasilkan 10 perhitungan berikut ini.
Setelah kita menghitung present value, sekarang kita akan menghitung net present value. Dengan rumus, kita akan menjumlahkan present value dari tahun pertama hingga tahun ke-10 yang sudah tadi kita hitung dan dikurangin dengan initial investment, sehingga menghasilkan 13.380 juta US dollar. Dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan yang sudah kami lakukan, NPV bernilai positif, sehingga proyek ini memberikan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal perusahaan. Sehingga proyek pabrik baru Intel di Israel dapat dianggap layak untuk dilakukan. Proyek investasi Intel di Israel menunjukkan net present value atau NPV yang positif sebesar 13,38 miliar dolar, mengindikasikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan WACC sebesar 7,236%, proyek ini memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal. Investasi ini menawarkan keuntungan jangka panjang, termasuk kestabilan finansial, diversifikasi risiko, dan pemanfaatan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, pajak menguntungkan, serta insentif pemerintah. Selain itu, proyek ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat daya saing Intel secara global. Kesimpulan akhirnya, proyek ini sangat layak untuk dilanjutkan. Nah, rekomendasi yang kami berikan yaitu investasi Intel di Israel menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan NPV positif yang menunjukkan pengembalian lebih besar daripada biaya modal. Dengan pasar semikonduktor yang berkembang pesat, investasi dapat memperkuat posisi Intel di pasar global. Namun, perlu diperhatikan risiko ketegangan politik, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan persaingan industri. Nah, mitigasi risiko melalui asuransi investasi atau kerjasama dengan lembaga internasional bisa menjadi langkah yang bijaksana. Baik, sekian, terima kasih.